Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara generasi muda Islam, jamaah sholat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebelum kita mengumandangkan iqamah kurang lebih 15 menit ke depan, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Irga Muja SBCTRQ. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Beliau utusan dari IKADI Mubalik IKADI Kota Padang. Kepada beliau kita ucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Irga Muja SB CTRQ. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah tak pernah bosan-bosannya memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih daripada itu semua, sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga dengan nikmat Allah itu jualah kita telah dapat hadir berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka untuk berubudiyah kepada Allah dengan menunaikan ibadah solat zuhur secara berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita tunaikan. Selanjutnya salat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga disampaikan buat junjungan Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang patut kita jadikan idola, teladan dalam kehidupan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Sebagai landasan tausiah ataupun kajian zuhur kita pada siang hari ini, marilah kita sama-sama mentadaburi, merenungi firman Allah Subhanahu wa taala untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitunya terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 152, dan terdapat juga di juz 2 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwasanya Allah menyuruh kita fazkuruni, maka ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percayalah Allah akan ingat kepada kita. Maka kata Allah, azkurkum, maka aku pasti akan ingat kepadamu. Pertanyaannya Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, sampai saat ini, sampai detik ini, yang mana usia kita mungkin sudah 20 tahunan, 30-an, 40-an, 50-an dan seterusnya, apakah sampai saat ini, detik ini, sudahkah kita selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita hadirkan hati kita, kita basahi lisan kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kapanpun dan dimanapun saja kita berada, maka selalulah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berzikir mengingat manusia Bapak dan Ibu, belum tentu mereka ingat dengan kita. Misalkan kita ingat si A, belum tentu si A tersebut ingat dengan kita. Mungkin dia ingat dengan kita pada saat dia butuh dengan kita. Kalau dia tidak butuh dengan kita, tidak memenuhi kepentingannya, mungkin dia tidak ingat dengan kita. Itu namanya manusia. Kecuali mungkin orang-orang yang tulus membersamai kita, berjuang bersama kita saat suka dan duka, mungkin dia ingat dengan kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, tatkala ketika kita mengingatnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengingat kita. Bukankah tatkala ketika kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tentram? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan Allah hati kita menjadi tenang. Bukankah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala juga bahagian dari kita untuk mendirikan salat? Sebagaimana firman Allah di dalam surah Thaha ayat ke-14, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka dengan salat yang kita tunaikan sepanjang hidup kita, itu adalah cara terbaik bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita berinteraksi dengan Quran, membaca Al-Quran, juga bahagian dari berzikir kepada Allah? Karena nama lain dari Al-Quran itu adalah az-zikru, artinya ingat. Maka pertanyaannya Bapak dan Ibu, jangan sampai Allah masih memberikan kita hidup, kesempatan, kesehatan, kita tidak mau mengingat Allah. Kita tidak mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala ketika kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka Allah pasti ingat kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Dan ayat ini ditutup dengan washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan jangan engkau ingkar, jangan engkau kufur terhadap nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sampai saat ini, detik ini, Allah begitu banyak memberikan kita nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat rezeki, harta kita dan seterusnya. Pertanyaannya Bapak dan Ibu, sudahkah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita kaca diri kita, kita lihat diri kita masing-masing, Allah memberikan kita nikmat mata. Sudahkah kita pergunakan nikmat mata ini untuk melihat hal-hal yang Allah ridhoi, untuk melihat yang Allah senangi? Atau jangan sebaliknya, nikmat mata yang Allah berikan ini kita lihat, kita pandang yang tidak Allah ridhoi. Justru murka Allah yang datang ketika kita tidak mempergunakan nikmat mata ini. Bukankah Allah memberikan kita nikmat telinga? Sudahkah kita pergunakan telinga ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah? Allah berikan kita nikmat kaki. Sudahkah kaki-kaki ini kita pergunakan untuk melangkah ke masjid, melangkah ke rumah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini mesti kita jawab diri kita masing-masing Bapak dan Ibu. Jadilah kita hamba Allah yang senantiasa bersyukur padanya. Alhamdulillah kita masih bisa makan 2 kali, 3 kali sehari.
Bagaimana saudara-saudara kita yang di luar sana? Untuk makan sehari-hari mereka susah, kelaparan. Belum lagi saudara kita yang berada di Gaza, Palestina sana. Mereka kelaparan. Mereka mati kelaparan karena tidak ada makanan yang untuk dia makan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu kaum muslimin sedang jamaah zuhur rahimakumullah, jadikanlah satu ayat ini menjadi inspirasi bagi kita untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepadanya. Maka tolong perhatikan kalimat ini Bapak dan Ibu. Jika engkau selalu mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan ingat dan ditambahkan nikmatnya kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang berzikir, mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi orang baik dalam pandangannya. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat baik, beramal soleh, mempergunakan nikmat Allah untuk kebaikan, untuk ketaatan, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan Bapak dan Ibu? Sampai ajal memisahkan kita. Sampai jasad ini berpisah dengan ruhnya, baru kita berhenti untuk menjadi orang baik dalam pandangan Allah. Baru kita berhenti untuk berzikir dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ketika akhir hayat hidup kita, tatkala ketika jasad dan ruh ini berpisah, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk mengucap kalimat La ilaha illallah. Dengan kalimat itulah yang akan mampu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Afa minkum subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La